Tumbal Sendang Pati. Di balik pegunungan Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonosari Pati. Desa ini tampak biasa saja di siang hari. Sawah menghijau, anak-anak bermain, dan warga saling menyapa ramah. Tapi ada satu aturan yang selalu dipegang warga. Jangan pernah mendekati Sendang Pati setelah matahari terbenam. Sendang Pati adalah mata air tua yang tersembunyi di balik hutan bambu. Airnya jernih, tapi sekelilingnya selalu dikelilingi kabut, bahkan di siang bolong. Konon, tempat itu adalah pintu ke dunia arwah. Tidak ada yang berani memancing, mencuci, apalagi mandi di sana. Siapapun yang melanggar, katanya, akan diambil sebagai tumbal. Semua berubah saat seorang pria dari kota datang ke desa itu. Namanya Andi, dosen muda dari Jogja yang sedang meneliti budaya Jawa. Ia menginap di rumah Pak Lurah, dan tak lama mulai mendengar bisik-bisik tentang Sendang Pati. Andi, yang terbiasa berpikir logis, menganggap itu hanya mitos. Ia bahkan tertawa saat diceritakan kisah nenek Sarmi yang hilang tanpa jejak setelah terdengar mandi tengah malam di Sendang. Tak ada tempat di dunia ini yang bisa mengambil nyawa hanya karena melanggar pantangan, katanya. Tapi malam itu juga, Andi diam-diam membawa senter dan kamera menuju Sendang. Ia ingin membuktikan sendiri bahwa cerita itu hanya takhayul. Begitu tiba di Sendang, kabut turun begitu tebal sampai ia tak bisa melihat lebih dari 1 meter ke depan. Tapi air Sendang tetap memantulkan cahaya bulan, tenang, dalam, dan mengundang. Tiba-tiba Andi mendengar suara tawa. Suara perempuan, lirih, dari dasar Sendang. Ia menyorotkan senter dan melihat bayangan rambut panjang bergerak di dalam air. Ia mundur tapi kakinya terpeleset. Saat tubuhnya hampir jatuh ke dalam air, tangan kurus pucat muncul dan memegang kakinya. Tumbal. Satu lagi. Andi menjerit dan berhasil melepaskan diri. Ia lari pulang dengan wajah pucat, tak bisa bicara semalaman. Sejak malam itu ia terus bermimpi tentang seorang wanita tanpa wajah yang memanggilnya dari dasar air. Dalam mimpi wanita itu berkata, "Sudah waktunya dosen, kau harus menggantikan yang lama." Beberapa hari kemudian Pak Lurah memanggil dukun tua desa, Mbah Rono. Mereka bicara di ruang tertutup, tapi Andi menguping. Ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tumbal tahun ini sudah dipilih Lurah. Sendang tidak akan diam kalau tak diberi ganti. Andi sadar, desa itu memang memberi tumbal setiap tahun. Dan kini, karena Andi melanggar pantangan, dialah yang akan jadi tumbal selanjutnya. Malam harinya, ia berniat kabur, tapi jalan keluar desa seolah terus memutar kembali ke Sendang. Berkali-kali ia berlari, tapi selalu berakhir di tepi air berkabut. Dan kali ini, perempuan tanpa wajah itu sudah menunggu. Rambutnya basah menjuntai, matanya kosong, dan tangannya kini tak hanya memegang, tapi menarik. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Andi di pinggir Sendang. Di dalamnya, video terakhir memperlihatkan Andi menangis dan berteriak saat diseret masuk ke dalam air oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Lurah hanya menghela napas dan membakar kamera itu. Sendang sudah tenang, sampai tahun depan. Konon, jika kamu berkunjung ke desa Wonosari Pati dan berdiri di tepi Sendang saat malam bulan purnama, kamu masih bisa mendengar suara jeritan dari dalam air. Suara seseorang yang masih menunggu digantikan.